Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan kami bersyukur untuk Allah yang hidup, yang telah begitu banyak memberikan anugerah bagi kami supaya kami memperoleh kenikmatan di dalam relasi dengan Dia. Dan kami juga bersyukur karena Allah yang telah beranugerah sedemikian itu adalah Allah yang sekali lagi menggerakkan kami untuk bersama-sama menikmati ibadah di tengah-tengah cuaca yang seperti yang kami hadapi pada hari ini. Namun kami masih punya kesempatan untuk bersama-sama bersekutu. Kiranya Tuhan yang telah mempersekutukan kami menjadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-26. Ini cukup panjang teksnya, kita baca berganti-gantian ayat 1 sampai dengan ayat 35 supaya kita bisa menemukan konteksnya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian terus sampai 34, nanti 35 kita baca sama-sama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Segala sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Dari situ ia pergi ke Barsheba. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan.
ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Barsheba sampai sekarang. Sama-sama, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita baca ayat ini, tema yang diberikan kepada kita adalah Rehobot, Tuhan telah memberikan kelonggaran. Rehobot, Tuhan telah memberikan kelonggaran. Sebenarnya kata Rehobot itu berarti luas. Bicara mengenai satu ruang yang cukup luas lah. Itu kan secara hurufiah didapatkan setelah itu Ishak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian mereka dapat tempat sumur, tempat untuk tempat tinggal, dan kemudian dapat sumur yang memberikan kepada mereka apa yang disebut sebagai kelegaan. Sebelumnya itu kayaknya tidak ada tempat bagi mereka untuk kemudian bikin kemah, lalu kemudian beranak cucu di situ. Sebab itu ketika memberi nama Rehobot, kemudian dia bilang sekarang sudah ada ruang bagi kita supaya kita bisa punya anak cucu. Ada semacam kelegaan. Nah, maka tema yang kita bicarakan hari ini, Tuhan memberi kelonggaran atau kelegaan, sebenarnya mau mengandaikan bahwa ya sebelum menemukan ruang yang luas, ruang yang lega, itu ada sebuah semacam kesesakan. Ada situasi yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya baca cerita ini kan sebenarnya banyak. Bahkan cerita ini setelah Ishak panggil nama Tuhan, akhir cerita kan lagi-lagi bicara mengenai kesesakan. Di akhir cerita cuma bilang setelah 40 tahun Esau mengambil istri dari orang Het, lalu kemudian dua istrinya itu mendukakan hati ayah dan ibunya. Jadi ini kisahnya adalah kisah mengenai kepahitan, kisah mengenai apa yang disebut sebagai kesesakan yang dialami oleh Ishak bersama dengan seluruh keluarganya. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk melihat secara keseluruhan, kita tidak hanya berfokus kepada Rehobot, karena memang toh teks ini nanti kalau kita mau lihat ya enggak sementara banyak ngomong mengenai Rehobot, tapi berbicara mengenai beberapa hal. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat dua hal. Akar masalah yang membuat Ishak dan keluarganya itu mengalami kesesakan, lalu dari mana kita menemukan kelegaan di dalam teks ini. Nah, hal pertama yang saya mau ajak kita lihat, kesesakan itu berakar paling tidak di dalam 4 hal. Yang pertama, kesesakan muncul karena apa yang disebut sebagai, kalau biasanya orang secara filosofis menyebutnya sebagai malum physicum. Bicara mengenai ketidaksempurnaan di dalam alam. Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam dunia yang tidak sempurna setelah kejatuhan di dalam dosa. Maka karena ada ketidaksempurnaan di dalam alam ini, maka ada penderitaan di situ. Ketidaksempurnaan di dalam alam inilah yang menghasilkan bencana misalnya. Ketidaksempurnaan di dalam alam inilah yang menghasilkan banjir. Tadi hujan banjir gitu. Ya, kadang-kadang kita ngomel-ngomel sama developer. Betul sih, cuman ada masalah juga dengan alam inilah. Kemudian apa lagi? Teks yang kita baca hari ini baru di dalam ayat yang pertama langsung bicara mengenai hal ini. Ketidaksempurnaan di dalam alam semesta yang menghasilkan apa yang disebut sebagai apa ya? Famine. Kelaparan. Sumber-sumber daya alam yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk makan dan minum, itu yang kemudian kurang sekarang. Kayaknya pada masa itu Tuhan berjanji, kamu akan aku berbawa pergi ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Pada hari itu Abraham sudah hidup di Barsheba. Ishak melanjutkan tempat tinggal itu, tinggal di Barsheba juga. Katanya penuh dengan susu dan madu, katanya itu tanah yang penuh dengan berkat. Tetapi cukup sering sebenarnya mulai dari zaman Abraham sampai dengan Ishak terjadi yang namanya kelaparan.
di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan ada banyak bahaya, dan salah satu bahaya yang dialami adalah apa yang disebut sebagai kelaparan. Dan yang paling menarik adalah teks ini banyak bicara mengenai penyertaan Tuhan. Jadi kelaparan itu terjadi di dalam konteks Allah menyertai Ishak. Kelaparan tidak terjadi ketika Allah itu membuang Ishak. Kelaparan justru terjadi di dalam konteks di mana Allah sementara menyertai Ishak. Dan kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, nanti Tuhan akan mengizinkan kelaparan terjadi di dalam konteks penyertaannya. Dan nanti kita akan lihat keputusan daripada Ishak adalah sebenarnya maunya adalah pergi, dia singgah di Gerar. Dari Gerar sebenarnya rencananya dia mau ke Mesir. Karena dulu papanya dia pernah ke Mesir. Maka dia sementara berencana, oke, geser sebentar dari tanah perjanjian ini, pergi ke Gerar, nanti ketemu dengan orang-orang Gerar, dapat pertolongan, dapat support sedikit, kemudian meneruskan perjalanan ke Mesir. Oleh sebab itu Tuhan cegah dia kan. Tuhan bilang kamu jangan pergi ke Mesir. Paling jauh tinggal di tempat ini. Kenapa? Karena nanti di dalam ayat 23 Tuhan mau bawa balik dia ke tanah perjanjian. Jadi di tanah perjanjian karena ada kesesakan, dia berusaha untuk meninggalkan tanah perjanjian. Tuhan proses dia melalui begitu banyak penderitaan supaya nanti dia tinggalkan Gerar, dia mendekat ke Berseba, lalu kemudian ketemu sumurnya mestinya di Berseba, lalu kemudian dia mengucap syukur dengan sumur yang paling terakhir yang namanya Sieba, yang berakhir ujungnya itu jadi nama Berseba. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa sebenarnya yang Tuhan lakukan di dalam seluruh proses ini adalah mau menguji dia melalui kelaparan, ketemu hatinya tidak beres. Lalu kemudian Tuhan murnikan dia melalui begitu banyak tekanan. Lalu pada akhirnya dia kembali pada posisi yang seharusnya. Maka seorang penulis bilang, ya Tuhan memang bekerja di dalam kelaparan. Kelaparan terjadi di dalam konteks Allah menyertai Ishak. Dan kelaparan adalah alat untuk menguduskan Ishak. Ishak bergeser dari tempat yang tidak seharusnya. Dan kemudian Tuhan bawa kembali dia kepada posisi yang seharusnya. Saya sengaja pakai tempat yang tidak seharusnya, posisi yang seharusnya. Karena salah satu definisi dosa berarti berada pada posisi yang tidak seharusnya. Malum fisikum. Tuhan bisa pakai itu kok. Kelaparan, apalagi penderitaan. Pergumulan-pergumulan Tuhan bisa pakai. Justru di dalam konteks penyertaan Tuhan, Tuhan pakai itu sebagai alat untuk menguduskan umatnya. Bapak Ibu dan saya mesti lihat bahwa bahkan dalam ayat yang pertama dan kedua saja, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak meniadakan apa yang disebut sebagai kesesakan. Ada masa-masa justru karena Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu dan saya diizinkan untuk mengalami kesesakan. Kita juga tidak boleh terlalu cepat marah-marah ketika kita mengalami kesesakan. Karena di dalam konteks penyertaan Tuhan, Tuhan tidak meniadakan pergumulan-pergumulan yang terjadi secara natural. Bencana alam itu bisa menimpa siapa saja. Orang percaya, orang yang tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan malum fisikum ini terjadi, ketidaksempurnaan di dalam alam itu terjadi dan mengakibatkan penderitaan. Tuhan bisa menjadikan pergumulan sebagai sarana pembentukan iman kita. Sebagai sarana untuk menguduskan hidup kita. Sarana untuk memastikan apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Jadi kalau kita tanya, apa artinya penyertaan Tuhan bagi kita? Dari mana kita bisa mengukur Tuhan menyertai kita? Mengukur kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan dari kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi mengukur Tuhan ada atau tidak, itu dari pembentukan iman yang Tuhan berikan. Apakah hidup saya makin lama makin dikuduskan? Apakah makin lama saya makin bertumbuh atau tidak? Ini alat ukurnya. Apakah setelah saya disertai oleh Tuhan dengan banyak berkat atau kekurangan berkat? Ini pada akhirnya saya berdiri pada posisi yang seharusnya atau tidak? Karena Ishak itu dipimpin dari tempat yang tidak seharusnya dan dikembalikan ke tempat yang seharusnya supaya dia mengakui. Setelah dia sudah sampai di Berseba, baru dia dirikan mesbah supaya dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Di situ dia harus mengakui, sekali lagi di situ dia harus mengakui bahwa Tuhan maunya di sini. Meskipun lapar, meskipun di sini masih semak belukar, tapi Tuhan maunya di sini. Kembali ke Berseba, kan Berseba tidak langsung berubah jadi seperti Mesir. Mesir pada waktu itu adalah sebuah kota metropolitan, tempat di mana orang kalau mau pergi kemana-mana, mau jalan-jalan, kalau Bapak Ibu liburan saya kira. Baru kemarin bidang ibadah kontak saya, itu tanggal 29 orang-orang sudah pada libur. Kenapa nggak mau liburan aja di Cikarang? Cikarang ini mirip Berseba barangkali ya. Kita mau cari Mesir, nggak masalah pergi aja. Cuman yang saya mau katakan adalah kalau kita mau cari kelegaan ya kita meninggalkan tempat yang menurut kita ya sudah biasa aja. Hari itu bagi Ishak Berseba itu sudah biasa aja meskipun itu tanda perjanjian. Malah ada kelaparan, tidak terlalu menarik, dia mau pergi. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus ada di situ. Kalaupun kamu pergi, saya akan kembalikan kamu. Kalau kita sudah jadi umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya mau geser kemanapun, ada satu tanda ini. Tuhan pasti bawa balik kita ke titik yang dia mau. Kita tuh enggak bisa lawan Tuhan. Tuhan pasti kembalikan kita pada posisi yang seharusnya.
Maka kalau Tuhan menyertai kita, salah satu hal yang harus menjadi alat ukur adalah tujuan Tuhan di dalam menyertai kita adalah membuat kita mencapai tujuan kita. Seringkali kita ngomong penyertaan Tuhan itu berfokus pada kita. Karena Tuhan menyertai saya, maka saya dapat apa? Itu sebabnya ketika ada masalah kita tanya, Tuhan menyertai atau enggak? Karena kita punya bayangan adalah kalau Tuhan menyertai saya, maka saya mendapatkan yang saya inginkan. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya sudah kita tanya Tuhan ada atau enggak. Sekarang kita belajar bahwa secara spiritual, kalau Tuhan menyertai kita, berarti kita mencapai tujuan Tuhan. Entah itu melalui berkat, entah itu melalui penderitaan. Tujuan spiritual, tetapi sekali lagi tujuan spiritual itu tidak meniadakan juga perhatian dan tindakan Tuhan di dalam konteks pergumulan yang natural. Ya saya kira ini mesti agak seimbang lah ya. Kadang-kadang kita reform itu selalu ngomong yang spiritual aja. Berkat Tuhan yang terbesar apa? Yang spiritual. Yang natural enggak. Tapi pengen juga sebenarnya. Di dalam konteks Alkitab ayat 2 sampai ayat 6 Tuhan berjanji dan penyertaan Tuhan itu tidak meniadakan perhatian dan tindakan Allah di dalam konteks pergumulan-pergumulan lahiriah juga. Maka tidak salah ketika kita bergumul lalu kemudian kita datang kita minta kepada Tuhan menolong kita menunjukkan penyertaannya melalui pertolongan-pertolongan yang sifatnya lahiriah. Contoh paling sederhana, ada tujuan spiritual Tuhan ketika membebaskan Israel dari Mesir. Ini tandanya aku membebaskan kamu dari negeri perbudakan ini, yaitu kamu beribadah kepadaku. Tujuannya kan spiritual sekali. Makanya saya pernah jelaskan sini, bahkan kemarin saya sempat jelaskan, kitab Keluaran 15 pasal terakhir itu ngomongnya tentang ibadah. Karena memang inti daripada pembebasan adalah ibadah, sesuatu yang sifatnya sangat spiritual. Tetapi ketika Tuhan ngomong, aku akan membebaskan kamu supaya kamu beribadah kepadaku di gunung ini. Coba perhatikan Tuhan bilang apa? Aku sudah mendengar teriak mereka minta tolong. Teriakan mereka itu bukan cuma teriakan secara spiritual. Teriakan karena penderitaan, karena aniaya di Mesir. Tuhan memperhatikan itu. Bahkan Tuhan memperhatikan Israel ketika Israel lagi lupa sama Tuhan kok. Aku ingat kepada Abraham, aku ingat kepada Ishak, aku ingat kepada Yakub. Sekarang saya sudah mendengar teriak mereka minta tolong. Dan kemudian Tuhan bertindak secara lahiriah. 10 tulah itu kan tulah bagi Mesir, berkat bagi Israel. Allah membelah laut Teberau, Allah kasih mana, Allah kasih daging. Ya Allah memberikan perhatian, Allah mendengar teriakan mereka untuk pergumulan-pergumulan mereka secara lahiriah. Maka kita juga tidak boleh menyingkirkan dimensi yang bersifat lahiriah ini. Berdoalah kepada Tuhan kalau memang kita mengalami apa yang disebut sebagai pergumulan. Tapi kalau memang Tuhan bilang tidak juga, harus ada masa di mana kita tuh membuka hati kita dan kemudian menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang paling menarik di sini adalah Allah bilang kan, kamu jangan jauh-jauh. Para penafsir mengatakan Gerar itu dia hanya menjadikan Gerar sebagai tempat persinggahan karena waktu Barsheba itu mengalami kelaparan dan kekeringan, sebenarnya Gerar juga mengalami. Jadi dia ada di satu tempat yang juga sementara mengalami kelaparan. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu jangan pergi lagi, tinggal aja di sini. Supaya dengan taat kepadaku kamu belajar, saya yang pelihara kamu, bukan Mesir. Tetapi ibu-ibu dan saya, bapak ibu dan saya bisa lihat ya, Tuhan dapat menyelesaikan. Jadi setelah Tuhan bilang kamu tinggal di sini, itu berarti Tuhan memberkati, maka kemudian kita tidak menemukan lagi isu kelaparan setelah ayat 2. Gak ada isu mengenai kelaparan di situ. Berarti sebenarnya masalah selesai kan ya? Tapi Tuhan tidak menjelaskan di dalam teks ini bagaimana cara dia menyelesaikan pergumulan itu. Yang jelas bagi pembaca masalah kelaparan sudah selesai. Ada masa di mana Tuhan menyertai ibu bapak dan saya. Dengan jelas kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi ada masa di mana penyertaan Tuhan itu membuat kita juga pada saat yang sama akan melihat masalah itu selesai tapi tidak tahu bagaimana. Kalau cerita kelaparan di Mesir, waktu Tuhan pimpin melalui orang yang bernama siapa? Yusuf itu. Kelihatan sekali kan polanya. Akan ada terjadi kelaparan selama 7 tahun, ada kelimpahan 7 tahun, ada kelaparan 7 tahun, maka butuh satu orang bijaksana yang mengumpulkan hasil seluruh Mesir, lalu kemudian membagikan pada masa kelaparan. Supaya apa? Supaya pada saat masa kelaparan terjadi, kekeringan terjadi, orang masih cukup makan dan minum. Polanya kelihatan, cara kerjanya kelihatan. Tetapi dalam cerita Ishak nggak kelihatan. Bagaimana Tuhan kerja? Yang penting kita tahu aja bahwa urusan kelaparan sudah beres. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa kadang-kadang Tuhan kasih kelegaan itu di dalam konteks kita mengimani kehadiran Tuhan. Di dalam konteks di mana kita lihat ada masalah, lalu kemudian kita lihat sepertinya nggak ada jalan keluar. Sekali lagi ada masa di mana Tuhan bawa kita ke dalam penderitaan. Supaya kita lihat dengan jelas tangannya menyertai kita melalui pertolongan-pertolongan yang dia berikan. Tapi ada masa di mana ketika Bapak Ibu dan saya lihat kiri kanan, depan belakang, nggak ada pertolongan sama sekali.
Ya Tuhan masih bisa melatih kita melalui kondisi itu. Untuk apa? Untuk beriman kepada Dia. Dia masih bisa kasih jalan keluar meskipun di kiri kanan sudah nggak ada. Bahkan mungkin di dalam kisah ini kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah. Tetapi inilah penyertaan Tuhan. Tuhan memperhatikan pergumulan-pergumulan lahiriah umatnya. Berdoalah untuk pergumulan-pergumulan lahiriah kita. Kadang-kadang mungkin pergumulan juga diberikan supaya kita berdoa. Pergumulan itu diberikan untuk menguduskan kita. Pergumulan itu diberikan supaya kita itu bertumbuh. Oleh sebab itu maka kalau misalnya di dalam Yakobus pasal yang mari kita lihat Yakobus pasal 5. Beberapa waktu lalu saya bawa bagian firman Tuhan ini dan bagi saya menarik. Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-13 itu. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Kalau kamu menderita, kamu berdoa. Pada masa itu penerima surat Yakobus adalah orang-orang yang ada di dalam gereja yang menderita gara-gara kawan-kawan dalam gereja. Makanya ada dikatakan kan, yang bikin kamu menderita itu adalah orang-orang kaya yang membawa kamu ke pengadilan. Mereka lah yang menyeret kamu ke pengadilan. Jadi ada semacam perbedaan strata sosial di dalam jemaat dan persoalannya mereka yang ada dalam strata sosial yang lebih rendah itu ditindas, diperlakukan secara semena-mena oleh orang kaya. Pada masa itu apa yang harus mereka lakukan? Secara manusia kan marah, itu kan wajar. Tetapi Yakobus bilang kalau kamu diperlakukan tidak adil, hal pertama yang kamu lakukan itu bukan marah-marah. Mempersalahkan orang lain. Yang perlu kamu lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berdoa. Karena Dia yang sanggup untuk memberikan jalan keluar ketika orang-orang yang ada di sekitar bahkan di dalam gereja sudah tidak bisa memberi pertolongan apa-apa. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Kan Tuhan enggak selalu kasih tahu kita bagaimana kemudian kita mendapatkan jalan keluar dari seluruh pergumulan kita. Tetapi teks ini mau memberi semacam petunjuk bagi kita. Kelegaan itu bukan didapatkan di dalam kondisi alam yang baik, situasi dunia yang baik-baik saja. Oh enggak, kelegaan itu diperoleh di mana? Di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka persoalan pertama yang membuat dia punya hidup tertekan, sepertinya tidak ada ruang bagi hidup sehingga bahkan di tanah perjanjian dia harus lari keluar dari sana, terlalu sesak itu. Jalan keluarnya ya iman kepada Tuhan. Meskipun belum melihat apa yang disebut sebagai jalan keluar. Yang kedua, persoalan yang membuat mereka mengalami apa yang disebut sebagai kesesakan adalah apa yang disebut sebagai dosa manusia. Salah satu sumber pergumulan Ishak pada hari itu ya dosanya dia. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Semua laki-laki kalau mau jadi suami pasti dia akan memilih istri yang paling cantik menurut dia. Tapi kemudian ayat 7 bilang pilihan terbaik kita itu kadang-kadang juga bisa menghasilkan masalah tersendiri. Gara-gara istrinya elok parasnya, kemudian dia takut ketemu orang. Tetapi persoalannya bukan itu sebenarnya kan ya. Ketika orang tanya dia nih istri atau bukan, dia bilang apa? Dia bilang itu perempuan itu adalah saudaranya saya. Satu sisi kan benar toh. Memang itu saudara. Tetapi saudara yang sekarang sudah menjadi istri. Harusnya yang dia akui itu istri bukan saudara. Yang kedua, orang-orang yang bertanya adalah orang-orang yang berhak tahu. Sekali lagi, orang yang berhak tahu informasi yang benar. Ada istilah etikanya di dalam konteks etika itu yang namanya half truth. Ada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan seluruh kebenaran, maka jangan kasih dia seluruh kebenaran. Bapak Ibu ingat Herodes itu. Kan sudah ada perjanjian antara Herodes dengan Majus kan ya. Kalau kamu sudah ketemu orang itu balik ke sini kasih tahu saya. Mereka balik enggak? Mereka enggak balik. Herodes tidak berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Karena setelah dia dapat informasi yang benar, dia pakai kebenaran untuk melawan Tuhan. Yang kedua adalah Saul. Waktu Samuel pergi, lalu Tuhan bilang begini, Samuel kamu pergi ke rumah Isai. Nanti kamu pergi ke sana, aku akan tunjukkan kepada kamu satu orang. Kamu urapi dia jadi raja. Jawab Samuel apa? Kalau Saul tahu bahwa saya urapi orang jadi raja, pasti saya dibunuh. Lalu Tuhan bilang apa? Sudah kalau begitu begini aja. Kamu pergi, kamu bikin ibadah di rumah dia. Nanti pada saat ibadah itu saya tunjuk satu orang, kamu urapi dia. Implikasinya kalau Saul tanya, kamu ngapain di rumah Isai? Jawabannya apa? Ibadah. Selesai di situ. Kenapa? Karena Saul tidak berhak mendapatkan seluruh kebenaran.
Tetapi di dalam konteks orang berhak untuk mendapatkan seluruh kebenaran, kita harus kasih. Itu sama seperti kita hari ini jual mobil. Orang tanya, mobil sudah turun mesin belum? Cek aja sendiri. Padahal kita sudah kasih turun mesin 7-10 kali itu. Dia berhak sebagai pembeli, dia berhak untuk mendapatkan informasi yang paling baik. Gitu. Ada semacam kejujuran di situ. Nah sekarang orang-orang yang ada di Gerar adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan informasi yang tepat. Seluruh kebenaran harus didapatkan. Pertama dia saudari saya, tetapi kemudian dia sekarang sudah menjadi istri. Seharusnya informasi ini yang kemudian diberikan. Nah sekarang saya mau ajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya dosa ini mirip dengan dosa Abraham kan ya. Abraham 2 kali melakukan ini, bahkan satu dosa itu persis di tempat yang kira-kira sama. Kejadian pasal 12, kejadian pasal yang ke-20. Sebelum kita lanjut mengenai Ishak, saya kutip James Boyce. James Montgomery Boyce bilang begini, mungkin saja hukuman bagi dosa ayah adalah dosa itu sendiri. Jadi ayah bikin satu dosa, hukuman bagi sang ayah adalah dosa itu sendiri. Anak diizinkan untuk melihat, mendengar, dan lalu kemudian mengulangi dan menderita karena dosa itu. Hati-hati kita sebagai orang tua. Ada masa di mana Allah mengizinkan anak itu melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang dia lakukan, lalu kemudian dia melakukan yang sama, dan akhirnya Tuhan hukum dia menderita karena dosa itu, lalu kita yang melakukan itu ikut menderita sama-sama dengan anak itu. Masih ingat kalimat ini? Aku akan membalaskan dosa ayah kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Tidak selalu itu berarti kalau ayah berdosa lalu anak bunuh anak, enggak. Kenapa orang tua harus menjaga integritasnya? Orang tua harus menjaga dirinya dengan baik. Karena ada masa di mana Allah mengizinkan anak lihat dosa orang tua, lalu kemudian dia lakukan persis seperti yang dilakukan oleh Ishak ini. Ishak sama sekali, tentu saja ada kesalahan Ishak juga. Ishak tidak belajar dari kesalahan Abraham. Dia memilih untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak belajar bahwa Allah bisa kok pelihara papa dan mamanya dia. Harusnya dia juga bisa kemudian berharap kepada penyertaan Tuhan. Toh Tuhan juga sudah janji bahwa akan menyertai dia. Tetapi Ishak tidak belajar dari situ. Maka kita akan menemukan beberapa hal. Di masa hidupnya, Ishak itu kemudian jadi bencana bagi orang Gerar. Sehingga respect dari penduduk Gerar terhadap Ishak itu menjadi sangat besar. Kenapa mereka rebut-rebutan sumur itu? Para penafsir mengatakan kemarahan mereka terhadap kebohongan Ishak itu serius. Mereka tahu, makanya raja itu bilang kan, kalau Tuhan tidak bikin saya lihat ini, maka kamu akan mendatangkan celaka bagi kami. Pertama sudah nggak jadi saksi. Yang kedua dia berpotensi menjadi celaka bagi orang lain. Lalu yang ketiga, pada masa dia masih hidup, dia kehilangan respect daripada orang-orang atau penduduk Gerar. Pendeta Stephen Tong satu kali dia bilang, dalam konteks penderitaan orang Kristen di Indonesia, kita bisa bilang kita menderita karena kita mengasihi Tuhan. Tapi di sisi yang lain coba tanya baik-baik. Jangan sampai kita sudah tidak jadi berkat sehingga orang-orang yang bukan Kristen merasa bahwa kita adalah orang-orang yang boleh ada, boleh tidak ada. Kalau kita ada ya sudah, tidak ada ya tidak apa-apa, maka kita dipersekusi. Kalau seandainya kita hidup sebagaimana apa yang Tuhan mau dan menjadi saksi, maka orang Kristen akan menjadi orang-orang yang tidak boleh tidak ada. Kalau mereka tidak boleh tidak ada, tidak gampang juga orang melakukan persekusi terhadap mereka. Tetapi di dalam konteks relasi Ishak dengan penduduk Gerar, persoalannya adalah mereka telah kehilangan respect terhadap orang yang bernama Ishak. Maka kalau kita baca kemudian sumur diambil, memberi nama sumur itu menegaskan kepemilikan. Kan mereka sudah suruh dia pergi. Artinya dia tidak boleh ada di wilayahnya Gerar. Dia keluar dari wilayah mereka. Tetapi mereka tuh kayaknya terus membuntuti dia. Tiap kali dapat air, mereka ambil. Tiap kali dapat air, mereka ambil. Makanya ketika dia dapat air yang kemudian orang tidak ambil, dia bilang sekarang ada ruang. Sebelumnya nggak ada ruang. Nggak ada tempat bagi mereka secara hurufiah, secara geografis. Tetapi juga itu memberi petunjuk tidak ada tempat bagi Ishak dan keluarganya di hati orang Gerar. Sudah tidak ada. Mereka sudah dikeluarkan dari hati orang Gerar, dari penduduk Gerar. Di masa depan cerita tentang dosa Ishak ini terus dibicarakan. Siapa di antara ibu-ibu dan saya atau bapak ibu dan saya yang pengen kalau kita bikin dosa kemudian dicatat, sudah mati pun masih diceritakan. Satu sisi ya kita bicara mengenai anugerah Tuhan yang mengubah orang seperti Ishak, lalu kemudian pada akhirnya menjadi berkat. Kristus datang melalui garisnya dia. Dari Yakub kemudian dibentuklah gereja yang ada di dalam konteks perjanjian lama. Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur, yang mau bercerita mengenai kekurangan daripada para patriark atau orang-orang yang disebut sebagai leluhurnya Israel itu. Dengan sangat jujur menceritakan hal itu, tetapi siapa di antara manusia yang dengan senang mau menceritakan hal ini?
Dosanya dia itu seperti terus dibicarakan sampai dengan hari ini. Dan kehidupan Ishak itu juga menarik kalau kita mau lihat, dia hanya jadi backdrop dari cerita lain. Kalau mau cerita mengenai lahirnya siapa Esau dan Yakub, ya Ishak itu relasinya Ishak, pernikahannya Ishak itu cuma jadi backdrop aja itu. Bapak Ibu mau lihat cerita pernikahannya dia yang dikirimlah siapa namanya itu, dia punya hamba tuh. Eliezer. Eliezer pergi. Pada saat Eliezer pergi, cerita itu mau cerita mengenai apa? Mengenai imannya Abraham, imannya Eliezer, bukan ceritanya Ishak. Makanya Ishak gak ada peran sama sekali. Hampir seluruh hidupnya dia itu hanya jadi backdrop bagi kisah yang lain. Oh, ini adalah satu situasi yang menurut saya sangat-sangat mengerikan. Tetapi ini memberi petunjuk kepada kita bahwa akar kesesakan di dalam kehidupan orang yang bernama Ishak adalah dosanya terhadap penduduk Gerar. Ada masa di mana Tuhan itu membuat kita atau mengizinkan kita masuk di dalam kesesakan karena kita harus menanggung konsekuensi daripada dosa kita. Dosa manusia selalu punya apa yang disebut sebagai konsekuensi. Entah itu konsekuensi yang bersifat temporer, entah itu konsekuensi yang bersifat kekal. Ya Ishak mungkin lolos dari yang kedua, tetapi Ishak tidak lolos dari yang pertama. Tetapi dengan pukulan-pukulan seperti ini, Tuhan geser dia makin lama makin jauh dari tempat yang Tuhan tidak mau. Bapak Ibu perhatikan baik-baik sekarang kisah ini itu. Tuhan pukul dia. Hukuman secara temporer terjadi karena ada yang namanya pukulan Tuhan. Hais. Tuhan pukul dia sehingga dia mesti geser dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Lalu kemudian karena ada kebencian orang lain, dia merasa sesak dan akhirnya dia balik ke Barsyeba. Tuhan kalau mengasihi Bapak Ibu dan saya ada satu ciri ini. Dia pasti pukul kita ketika kita hidup dalam dosa. Mestinya dia akan pukul kita. Tetapi kalau Tuhan pukul, apakah Tuhan ada? Waktu pandemi salah satu yang saya coba renungkan mengenai kisahnya orang Mesir. Itu kalau ada yang namanya pukulan Tuhan, berarti Tuhan mesti ada di situ. Karena tidak mungkin ada pukulan tanpa keberadaan yang mukul. Kalau ada pukulan, yang mukul mesti ada. Dan sekarang karena Tuhan hadir, Tuhan menyertai orang yang bernama Ishak. Maka ketika dia berdosa, Tuhan tidak biarkan dia. Tuhan pukul dia supaya makin lama dia makin berjalan menuju ke tempat yang Tuhan mau. Kelegaan dia dapatkan dari siapa? Kelegaan dia dapatkan bukan di dalam tempat-tempat yang dia singgahi. Tetapi pukulan Tuhan yang menggeser dia makin lama makin bergeser menuju ke tempat yang Tuhan mau. Bahkan pukulan Tuhan pun di dalam anugerah itu bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kelegaan. Kelegaan didapatkan di dalam konteks ini. Maka bagi orang Israel lebih baik Tuhan pukul daripada Tuhan diam. Ada masa di mana kan diam itu cara berkomunikasi. Tapi bagi orang Israel penderitaan paling hebat itu adalah ketika Tuhan memutuskan untuk diam. Tuhan tidak bicara. Mereka nggak tahu apa maunya Tuhan. Bagaimana mereka harusnya hidup mereka nggak tahu. Maka lebih baik Tuhan pukul dia. Lalu kemudian habis Tuhan pukul Tuhan kasih tahu saya maunya ini. Itu akan menjadi kondisi yang terbaik yang diinginkan oleh Israel. Kelegaan didapatkan ketika Tuhan pukul, bukan ketika Tuhan diam. Kalau kita ada di dalam dosa dan Tuhan kadang-kadang masih hajar, Tuhan masih kasih firman, itu kan berarti kita masih ada dalam masa anugerah. Masih ada kemungkinan bagi kita untuk kemudian datang kepada Tuhan dan menikmati apa yang disebut sebagai pertobatan, yaitu anugerah Tuhan. Yang ketiga, dari mana asal masalah ini? Keraguan terhadap Allah. Meragukan Tuhan. Ini seperti iman yang goncang di tengah-tengah pergumulan itu. Sekali lagi pasal yang ke-26 ayat 2. Jangan kamu pergi ke Mesir. Waktu terjadi bencana itu, kelaparan itu, hal pertama yang dia ingat itu Mesir. Ini Mesir ini satu sisi seperti negeri perbudakan. Tetapi ini Mesir adalah negeri yang terus memanggil orang itu untuk pergi ke sana. Orang Israel sudah keluar dari Mesir masih ingat Mesir. Abraham waktu ada di dalam kelaparan pergi ke Mesir. Sekarang Ishak ada dalam kelaparan pengennya ke Mesir. Waktu Israel sudah di tanah Kanaan, sudah jadi satu bangsa. Ketika mereka tertekan, yang mereka harapkan adalah kereta-kereta Mesir. Selalu ada kisah itu. Mesir itu adalah sebuah kota yang sangat signifikan, katakanlah demikian. Kenapa? Karena itu adalah simbol daripada dunia dan segala kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus itu dicobai, dia dibawa dari padang gurun dan kemudian itu seperti vision. Dia melihat apa yang disebut sebagai kemuliaan seluruh dunia.
Di dalam konteks itu mungkin kemuliaan Romawi. Dalam konteks itu mungkin kemuliaan kota-kota yang dikenal pada zaman itu dalam konteks perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama, kalau orang mau lihat kebesaran dan kemuliaan di dalam dunia ini, pergi kemana? Pergi ke Mesir. Oleh sebab itu maka mungkin ketika ada kelaparan dia pikir tempat terbaik untuk mendapatkan kenyamanan hidup, mendapatkan kelegaan adalah Mesir. Kuda Mesir, makanannya Mesir. Apalagi hal-hal yang baik yang ada di Mesir. Mesir adalah simbol dari apa yang disebut sebagai kelimpahan di satu sisi memang. Ketika seluruh timur dekat kuno itu mengalami kelaparan, Mesir masih ada satu orang yang namanya Yusuf yang membuat orang dari segala penjuru termasuk dari luar Mesir datang untuk cari makan di situ. Mesir adalah simbol daripada kelimpahan di tengah-tengah kelaparan. Maka mau tidak mau ketika dia mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan, tempat pertama yang dia ingat adalah Mesir. Saya tidak bilang bahwa tadi saya bilang ya kita pergi liburan kemana, tidak ada masalah itu. Yang saya mau ajak kita untuk pikirkan adalah apa yang pertama kali kita ingat ketika kita bergumul. Kalau dengan mahasiswa biasa kalau pas awal bulan dia pergi ke warung itu. Beli apa nak? Ini. Semua dia mau beli. Nanti kalau sudah akhir bulan apa ini? Apalagi itu saja. Apa itu? Nasi. Sudah nasi kosong itu. Dalam kondisi kayak gitu siapa yang akan dia ingat? Siapa yang akan dia panggil pertama kali? Kita yang sudah menikah, pribadi pertama yang kita ingat ketika kita bergumul itu siapa? Siapa yang pertama kali kita panggil ketika kita mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan, ketika kita mengalami apa yang disebut sebagai kesesakan? Kenapa ayat ini tuh selalu mengingatkan kita kepada Tuhan? Karena Mesir yang adalah tempat kelegaan, tempat yang paling nikmat, itu juga seringkali menjadi tempat yang paling menyengsarakan. Di dalam dunia ini kalau suami itu adalah tempat di mana kita mendapatkan kelegaan, satu saat Bapak Ibu akan menemukan suami adalah orang pertama mungkin yang bikin kita punya kepala pusing. Mirip, Mesir adalah tempat yang mulia. Orang pengen pergi ke sana. Israel punya leluhur itu pergi ke sana dan mereka diperbudak selama ratusan tahun. Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang betul-betul bisa memberikan kepada kita kelegaan. Semua tempat yang memberikan kelegaan satu saat itu akan menjadi tempat yang juga menekan Bapak Ibu dan saya. Di dalam dunia ini gak ada pribadi yang bisa memberikan kepada kita apa yang disebut sebagai kelegaan yang sempurna. Karena satu saat mungkin dia menjadi sumber masalah. Dia gak sempurna kok. Tetapi keputusan untuk pergi ke Mesir menggambarkan iman yang kemudian sepertinya sementara mengalami kemerosotan. Dia meragukan providensi Allah di Beersheba. Tuhan bilang itu tanda perjanjian kok. Kenapa gak bisa diam di situ sih? Ragu. Matanya dia melihat bahwa itu kan masih semak belukar. Gak ada apa-apa di situ. Sebenarnya kalau mau jujur ya, saya pikir-pikir kalau saya juga bagaimana ya. Kalau saya ada di dalam konteks dia, kan kalau kita ada di tempat yang subur, ada banyak tanaman mengalami kelaparan, kemudian dalam kondisi seperti itu saja kita mau meninggalkan tempat itu kan. Apalagi pada saat itu yang mereka lihat adalah tempat yang bukan hanya tidak subur, tapi tempat yang isinya semak belukar. Ya pasti secara otomatis, secara natural, pikiran kita adalah pergi ke sana. Tempat yang lebih baik. Sebenarnya ketika kita berpikir untuk pergi ke tempat yang lebih baik, apakah salah? Enggak kan ya? Persoalannya Ishak di mana? Dia enggak pernah tanya Tuhan. Satu yang baik adalah Tuhan datang kasih tahu dia. Tapi dia enggak pernah tanya loh. Tuhan saya harus pergi atau enggak? Pokoknya dia sudah putuskan untuk pergi dan dia sudah melangkah. Setelah dia melangkah baru Tuhan cegah kok. Dia enggak pernah tanya Tuhan. Seorang penulis pakai istilah yang sering kita gunakan itu walking by sight, not by faith. Dia melihat bahwa memang Mesir adalah tempat yang terbaik. Persoalannya adalah dia tidak konfirmasi kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita bergumul juga begitu kan ya. Ya kita secara natural ya, begitu bergumul kita mesti cari jalan keluar. Sampai hari ini saya kira semua hamba Tuhan begitu. Sampai hari ini semua manusia normal begitu. Begitu ibu-ibu dan saya, bapak ibu dan saya mengalami pergumulan ya pikiran kita akan cari jalan keluar. Tapi setelah kita mencari jalan keluar, ketemu yang terbaik, apakah kita tanya Tuhan ini atau bukan? Biasanya setelah kita menemukan jalan keluar terbaik, kita cari ketemu hamba Tuhan itu kan cuma datang untuk tolong doakan, saya sudah ketemu jalan keluar nih. Ataupun kalau ketemu hamba Tuhan kan kita berharap dia mengkonfirmasi. Ada beberapa kali dalam proses konseling bagi saya, orang datang ngobrol itu untuk menolong kita mengkonfirmasi. Apa yang keputusan yang dia sudah ambil keputusan. Cuman dia butuh hamba Tuhan untuk mengkonfirmasi nih. Bagi saya kalau saya konfirmasi kan satu saat ternyata dia ketemu salah. Siapa yang disalahkan? Pasti saya kan.
Waktu itu saya sudah tanya pendeta Tama. Pendeta Tama bilang iya. Makanya di dalam proses konseling, Bapak Ibu, bahkan konseling Kristen itu selalu memberi ruang supaya konselor tidak mengambil keputusan bagi konseling. Kita tidak boleh. Kita memberi nasihat A, B, C. Terserah kamu. Kecuali kalau hal yang sudah jelas dosa itu. Pak, saya mau menikah dengan suami orang. Saya nggak boleh bilang terserah kamu. Nggak bisa. Saya sudah cukup jelas itu dosa, jangan. Tetapi ada masa-masa di mana ketika pilihan itu mereka yang harus ambil, mereka harus diserahkan kepada mereka. Karena mereka yang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Persoalannya Ishak itu, dia tidak sama sekali kemudian bertanya kepada Tuhan. Beda dengan kita hari ini, Ishak itu punya akses kalau dia mau. Dia bisa bikin mezbah, dia panggil Tuhan, Tuhan datang. Di akhir dari sebagian dari cerita ini adalah ketika dia panggil Tuhan di mezbah, dia sebut nama Tuhan, Tuhan datang, Tuhan hadir, bersekutu dengan dia. Tuhan menyertai kok. Kan bisa dia bikin mezbah, dia panggil Tuhan untuk berbicara kepada dia di dalam momentum yang sedemikian. Tapi enggak. Solusi itu datang, kelegaan itu datang waktu Tuhan mengintervensi. Ada masa di mana jalan keluar yang kita pikir yang paling baik, Tuhan intervensi. Tuhan gak izinkan itu sehingga kadang-kadang kita kesal sama Tuhan kan. Menurut saya ini sudah yang paling baik. Tapi dia gagalkan. Habis dia gagalkan dia gak kasih jalan keluar. Relasi dengan Tuhan yang paling menjengkelkan tuh yang begini nih. Kita sudah ketemu jalan keluar terbaik. Dia izinkan gagal tapi dia gak kasih tunjuk kepada kita jalan keluar alternatif. Kita sudah biasa kerja dengan sistem organisasi yang makin lama makin modern dan makin lama makin baik. Kita punya plan A, plan B, plan C. Kalau seandainya plan A yang terbaik tidak jadi, maka plan B. Tapi ada masa di mana semua plannya kita itu dihancurkan, tapi tidak ada jalan keluar, gak kelihatan apa-apa. Pada masa itu, seharusnya orang yang bernama Ishak kemudian belajar bergantung kepada Tuhan. Di titik ini sudah gak beda lah Lot dengan Ishak, sama kok. Biasanya kita cuma ingat Lot gak tanya Tuhan. Lot hanya melihat kepada lembah Sodom itu adalah tempat yang sangat baik untuk kepentingannya dia. Sama, Ishak juga melihat tempat yang terbaik bagi kepentingannya dia adalah daerah Gerar dan kemudian itu tempat persinggahan menuju ke Mesir. Itu tempat terbaik. Kadang-kadang kita menuduh Lot sedemikian, tetapi bukankah ini juga cara hidup orang Kristen? Kita menemukan jalan keluar terbaik, kita pergi ke sana. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan sama seperti Ishak meragukan pemeliharaan Tuhan. Ishak itu kemudian mengkompromikan kebenaran karena apa? Karena memang dia merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah gak cukup loh. Kenapa dia bilang itu istri bukan istri saya, itu temannya saya. Itu adalah saudaranya saya. Ya karena dia tidak begitu yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara dia loh. Ada masa-masa di mana kita tuh seperti orang yang sangat solid iman kita. Dalam segala kondisi kita akan bilang, ini kami akan terus sama-sama dengan Tuhan. Kami akan tanya Tuhan. Tetapi ada masa-masa di mana waktu sudah makin sesak hidup kita dan gak ada jalan keluar. Kita sudah ketemu jalan keluar terbaik, ya sudah kita eksekusi, kita jalan, kita sudah tidak tanya Tuhan lagi. Tetapi seluruh bagian ini, ayat 7-11 mau bercerita kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kadang-kadang memang berkat itu bisa jadi masalah. Kadang-kadang jalan keluar yang terbaik yang kita pikirkan, Tuhan kasih kecerdasan kok. Tuhan kasih kemampuan kita di satu bidang sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Setelah itu kita mengandalkan kecerdasannya kita, kemampuannya kita dan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Dalam konteks itu ada masa Tuhan intervensi. Tuhan mengintervensi jalan keluar yang paling baik. Supaya kita belajar bahwa jalan keluar yang terbaik datang dari Tuhan bukan dari kita. Yang ketiga atau yang keempat yang terakhir. Akar persoalan daripada mereka adalah apa yang secara filosofis disebut sebagai malum morale, ketidaksempurnaan moral. Secara fisik itu bicara mengenai dunia yang tidak sempurna. Tetapi sekarang ibu-ibu dan saya dan bapak ibu dan saya menemukan bahwa ada pergumulan di dalam ayat 11 sampai 22 karena ketidaksempurnaan moral manusia. Orang-orang itu sudah tidak suka sama Ishak. Maka kemanapun Ishak pergi, mata mereka tuh kayak mengikuti Ishak. Ishak ada dalam radar mereka. Ini orang nih benar-benar menjengkelkan. Gara-gara dia kami hampir celaka. Dan Tuhan gak hukum dia. Tuhan berkati dia. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Orang itu makin lama makin kaya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Ini kan gak enak itu. Sudah kita kalau musuh itu, kalau teman berhasil pun kadang-kadang kita gak rela kalau teman yang berhasil. Kalau dia berhasil tapi saya lebih berhasil, ya oke lah. Apalagi ini yang terlihat berhasil adalah musuh itu.
Orang itu diberkati, disertai oleh Tuhan, makin lama makin kaya, sehingga dia menjadi sungguh-sungguh kaya. Gak enak itu kalimat bagi orang yang disebut sebagai orang Gerar yang memang gak suka. Kebencian itu membuat mereka terus mengawasi Ishak kemanapun mereka pergi. Coba perhatikan bahwa Abimelek bisa datang dengan orang kepercayaannya, menjumpai Ishak di tempatnya dia. Berarti mereka terus mengikuti dia. Mereka terus memperhatikan dan mengawasi kemanapun dia pergi. Dan penduduk yang ada dari Gerar itu saking memperhatikan, mereka lihat, tidak ada dapat sumur yang bagus. Ishak dan orang-orang gembala-gembalanya pikir sudah dapatkan tempat yang baik. Mereka tidak dapat ketenangan, mereka harus geser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan lupa Bapak Ibu, di situ dikatakan yang digali sebenarnya adalah sumur-sumur Abraham yang sudah ditutup. Jadi ini papa dapat tekanan, melahirkan anak juga ditekan. Oleh siapa? Oleh penduduk yang sama, orang-orang yang sama. Musuhnya kira-kira sama. Tapi yang menarik adalah, kenapa Ishak mesti pergi ke situ ya? Kan orang-orang itu tutup sumur papanya. Kenapa dia mesti pergi ke situ? Apa gak ada tempat lain? Tapi mungkin itu adalah tempat persinggahan terbaik. Gak ada pilihan yang lain. Dia akan pergi ke sana dari perhitungan dia sebagai seorang manusia. Dia pergi. Tetapi setelah dia pergi, orang-orang itu sekali lagi memperhatikan dia. Mata air yang pertama disebut sebagai Esek. Kenapa? Karena di sana mereka bertengkar. Bapak Ibu, dikatakan mata air yang berbual-bual itu dalam bahasa asli bisa diterjemahkan sebagai living water. Masih ingat di dalam perjanjian baru ada istilah ini, the living water. Mata air yang memberikan kepada mereka kelegaan. Pada masa itu dapat mata air itu sesuatu yang luar biasa kan. Mereka gali sumur yang tertutup itu, kemudian memberikan air yang meluap-luap. Wah, mereka sukacita sekali. Tetapi kemudian mereka bertengkar karena apa? Karena orang-orang itu lihat, itu air yang membual seperti ini adalah keuntungan bagi kami, maka kami harus mengusir mereka dan Ishak harus pergi. Ishak kalah di dalam pertengkaran itu. Kayaknya Tuhan gak adil kan ya? Di mana keadilan Tuhan? Itu miliknya Abraham. Itu bukan gini, sudah keluar dari Gerar, itu bukan milik penduduk Gerar lagi. Yang kasih nama tempat itu siapa? Abraham. Yang kasih nama tempat itu siapa? Ishak. Pada masa itu memberi nama, menegaskan kepemilikan. Tetapi mereka diusir dari miliknya dan Tuhan yang menyertai itu bertindak kenapa dia gak bertindak seperti di Mesir? Mengirimkan malaikat maut membunuh penduduk Gerar. Enggak, tapi Tuhan izinkan Ishak kalah. Wah, itu sesak hati kan ya. Sesak karena ketidakadilan. Sesak karena milik itu dirampas. Tapi Tuhan izinkan yang namanya kesesakan. Dikasih namalah tempat itu Esek karena mereka bertengkar di sana. Saya kira bukan cuma sekedar bertengkar dan kalah. Kalau anak kecil bertengkar lalu kemudian menang, dia happy. Saudara dan saya juga kalau bertarung dengan orang lain dalam pertarungan apa saja. Pertarungan itu capek, tapi kalau menang, apalagi karena kita benar, ada semacam kepuasan. Ishak meninggalkan tempat itu dengan tidak puas karena itu miliknya, dia diambil dengan cara tidak adil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin saja dia nggak akan tidak puas kepada Tuhan. Pindah ke tempat yang baru, dapat air lagi nggak? Dapat. Tapi kelihatannya konflik menjadi lebih besar. Pindah dari Esek disebut sebagai pertengkaran. Sekarang Sitna itu berarti permusuhan. Itu menggambarkan pertarungan yang lebih intens. Pertarungan yang kemudian menjadi lebih sulit. Dapat mata air, tapi mata air menghasilkan permusuhan. Sesak. Gak ada tempat untuk meletakkan kepala kalau saya pakai katanya Tuhan Yesus itu. Gak ada tempat itu. Dan lagi-lagi Tuhan tidak memberi pertolongan sama sekali. Harusnya ketika musuh makin intens menekan, ya Tuhan hadir. Tapi itu tuh Bapak Ibu coba perhatikan bahwa dari Esek digeser ke Sitna. Intensitas permusuhan tuh makin besar. Maka dia harus makin jauh dari Gerar. Tapi waktu dia makin jauh dari Gerar, dia makin dekat ke Barsheba. Jadi waktu dia pergi bergeser dari sini, seolah-olah dia pergi, ini Barsheba. Lalu kemudian dia pergi ke Gerar untuk bisa menuju ke Mesir. Sekarang Tuhan cegah dia, kamu berhenti di sini. Kenapa? Karena pasti saya akan pukul kamu pelan-pelan, geser kembali menuju ke sini. Dan pada akhirnya dia tinggal di dekat Barsheba. Tuhan pukul dia pelan-pelan. Kemana? Pergi ke tempat yang Tuhan mau. Melalui apa? Melalui pertengkaran. Melalui apa? Melalui permusuhan. Jadi makin hebat musuh menekan dia, makin dekatlah dia kepada tempat yang Tuhan mau. Dari sudut pandang manusia ini kesesakan. Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan sementara membawa dia menuju kepada apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Pas sudah makin dekat dengan tempat yang namanya Barsheba,
disitulah kemudian muncul nama Rehobot. Begitu sampai di situ, orang-orang itu juga pikir sudah terlalu jauh lah. Biar aja dia di situ, sudah aman. Dan sampai di Rehobot, makanya dia kasih nama Rehobot, berarti space, ada tempat, ada semacam kelegaan. Tetapi bagi saya dia lega. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menempatkan dia pada posisi yang seharusnya. Dia sudah kembali ke Beersheba. Maka sumber kelegaan itu bukan Rehobot. Kalau sumber kelegaan adalah sumur yang isinya air, yang pertama sudah disebut sebagai living water. Artinya harusnya itu adalah sumber kelegaan. Tetapi enggak. Dia tidak dapat kelegaan di situ. Namanya sumur ya sama saja. Dia mendapatkan kelegaan karena dia ada pada posisi yang seharusnya. Dan kalau dia ada pada posisi yang seharusnya berarti Allah pimpin dia kepada posisi yang seharusnya. Maka kelegaan itu didapatkan di dalam pribadi Allah yang memimpin kita pada posisi yang seharusnya. Sebab itu Tuhan tuh seperti tidak puas. Setelah dia bilang begini, sekarang kita sudah dapat ruang kelegaan. Ruang ini cukup luas, bebas dari tekanan. Tuhan pimpin dia supaya dia gali air di satu tempat yang namanya Sheba. Dan Sheba itu persis yang nantinya disebut sebagai Beersheba. Jadi Tuhan tidak puas hanya dengan sekedar dia dekat di sini. Tapi Tuhan mau dia ada di sini. Maka dia pergi. Dia pergi ke tempat yang namanya Beersheba. Bagi saya, cerita ini indah bukan karena menemukan sebuah sumur kan ya. Cerita ini indah karena Tuhan pimpin orang Kristen itu, orang percaya itu melalui kepahitan. Melalui apa yang disebut sebagai ketidaksempurnaan di dalam hidup. Bahkan ketidaksempurnaan iman. Untuk apa? Untuk berdiri pada posisi yang seharusnya. Sekarang mari kita lihat di dalam kisah perjanjian baru. Kisah yang mirip. Ada sebuah sumur. Sumur yang dimiliki oleh para patriark. Dan di situ hampir semua hal yang disebutkan di dalam kisah ini disebutkan. Kalau Esek itu berarti air hidup, maka Yesus Kristus bilang dia adalah air yang hidup itu. Air hidup yang membual-bual, yang memberi kelegaan, itu bukan sumur yang digali oleh orang Israel. Kristus adalah air hidup itu. Dan air hidup ini tidak diperebutkan oleh siapapun. Orang Kristen cukup aman di sini. Kalau saudara punya Kristus, orang umum di dalam dunia ini, orang yang memusuhi kita, biasanya tidak menginginkan Kristus yang kita punya. Jadi hidup kita mungkin aman di dalam satu konteks ini. Tidak ada yang mau merebut air hidup itu dari kita. Dan karena air hidup ini juga dianugerahkan kepada kita, dia juga pada saat yang sama tidak bisa dirampas. Air hidup yang didapatkan, digali oleh Ishak dan orang-orang yang mengikuti dia adalah air yang bisa dipertengkarkan, air yang bisa diperebutkan. Tapi air hidup itu kalau dia sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya, Kristus itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tidak ada yang bisa rampas itu. Di dalam kesesakan kita memiliki dia sebagai simbol daripada kelegaan. Di dalam kelimpahan kita akan tetap memiliki dia. Ketika orang Israel, Ishak bersama dengan orang-orangnya dia itu, setiap kali ketemu sumur, mereka mendapatkan apa yang disebut sebagai permusuhan. Sumur yang disebut sebagai air hidup pun, itu masih bisa mengakibatkan permusuhan. Tetapi kalau kita mendapatkan air hidup yang sejati, yaitu Yesus Kristus, ada damai di sana. Pertama damai dengan Allah, yang kedua damai dengan sesama. Maka sumber kelegaan yang ditawarkan di dalam perjanjian lama, seolah-olah mengarah kepada apa yang didapatkan oleh manusia, yaitu sumur. Tapi sebenarnya enggak. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sementara merujuk atau menunjuk kepada pribadi yang sama. Allah. Dan di dalam konteks perjanjian baru adalah Allah yang kita lihat, yang kita kenal di dalam Kristus. Saya tidak tahu apakah Kristus itu adalah sumber kelegaan bagi kita atau bukan. Tapi ada masa untuk mendapatkan Kristus yang adalah kelegaan bagi kita, Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam pergumulan dan penderitaan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kelegaan bagi kami. Kadang-kadang kami tertekan, kami mengalami kesesakan. Oleh karena kami hidup di dalam alam yang telah dimurkai oleh Tuhan. Ada masa di mana kami menderita dan kami mengalami kesesakan karena dosa-dosa kami. Ada masa karena kami menderita dan mengalami kesesakan karena konsekuensi daripada ketidakberimanannya kami. Ada masa di mana kami mengalami kesesakan karena kebencian dan ketidaksempurnaan moral manusia. Namun kami bersyukur kami punya Allah yang sempurna, yang mengasihi dan mencintai kami. Yang sanggup untuk melampaui segala keterbatasan manusia untuk mengembalikan kami kepada posisi yang seharusnya. Datang kepada dia, bahkan menikmati tanah perjanjian yang dia sediakan bagi kami. Dan di sanalah kami menikmati kelegaan. Ajarlah kami untuk boleh melihat bahwa kelegaan yang sesungguhnya
ada di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk PA pada sore hari ini. Amin. Biasanya langsung tanya jawab atau? Oke, apakah ada hal yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Mari Pak Elfred. Langsung di depan. Pak mau nanya, kan di ayat 22 itu dia sudah menemukan sumur yang dinamainya Robot itu kelegaan. Nah, sewaktu dia di ayat 23 dari situ ia pergi ke Berseba. Nah ini inisiatif dia sendiri apa memang sudah di dalam anugerah Tuhan gitu Pak? Karena kan ada namanya anugerah yang diberikan tetapi juga ada inisiatif manusia maksudnya itu. Kelihatannya melalui beberapa proses itu membuat dia makin lama makin dekat ke Berseba. Tadi saya bilang dia mulai mengerti bahwa sebenarnya yang Tuhan mau itu Berseba. Sehingga meskipun sudah ketemu air ya dia pergi ke situ. Itu kenapa begitu sampai langsung dia bikin mesbah dan dia panggil nama Tuhan. Artinya dia rasa sekarang sudah di sini. Pasti Tuhan ada. Kalau saya panggil Tuhan ada. Sehingga saya kira memang ada semacam kepekaan dan baik sih pertanyaan ini. Ya ada masa di mana kalau Tuhan sudah pimpin melalui kesesakan itu juga butuh semacam kepekaan dari kita untuk memberi respon yang benar. Ya kalau responnya nggak benar juga tentu penderitaan lagi kan. Sehingga saya kira betul sih ada semacam dari dia mengerti apa yang Tuhan mau sehingga mau tidak mau memutuskan untuk ya bukan cuma dekat dengan Berseba tetapi memang harus masuk ke Berseba. Ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih Pak. Ya, tentang keraguan Pak. Ya, kita sebagai manusia ya, terkadang walaupun kita sudah disebut sebagai orang Kristen, beriman, terkadang timbul ya, keraguan-keraguan itu. Dan kadang ketika kita menghadapi suatu masalah, baru kemudian doa kita juga belum dijawab oleh Tuhan. Ya, Pak, ya. Apa sih yang mesti kita kerjakan seperti itu? Apakah kita hanya merujuk kepada seperti di dalam ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ketika Bapak Ibu dan saya ragu tuh ada semacam ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu dan saya ragu sebenarnya tempat pertama yang harusnya kita cari itu ini. Firman. Firman tuh ngomong apa mengenai kehidupan manusia sih? Biasanya firman itu gini, banyak orang membayangkan firman tuh menawarkan jalan keluar. Tapi kalau firman menawarkan jalan keluar, berarti kita tuh sudah tidak perlu terlalu banyak bergumul lagi. Biasanya firman itu tidak memberi jalan keluar. Firman itu hanya memberi perspektif. Kalau Bapak Ibu masih ingat saya, kan Alkitab bilang firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Sehingga yang sering dibayangkan oleh manusia adalah kalau saya ada dalam kesulitan tersesat, dalam pengertian hurufiah bahkan saya baca firman Tuhan, Tuhan kasih saya bijaksana untuk keluar dari tempat yang sulit itu. Tapi enggak. Saya pernah cerita satu kali ngobrol dengan pendeta Rudi Pranoto almarhum itu. Kemudian pendeta Rudi bilang kepada saya, Tama kalau seandainya kami dua duduk dalam ruang konseling, saya pernah di konseling bapak asrama saya. Dia bilang, Tama kalau seandainya ruangan yang kita duduki ini, kursi-kursi yang ada dalam ruangan ini berantakan pada malam hari, lampu mati, kamu jalan di sini apa yang akan terjadi? Saya bilang saya akan tabrak kursi itu. Dia bilang persis. Lalu kemudian ketika saya nyalakan lampu apa yang terjadi? Apakah kamu masih nabrak kursi? Saya bilang enggak. Dia tanya kenapa? Oh karena saya dapat cahaya itu memberi perspektif kepada saya. Sehingga saya bisa melihat jalan yang tepat lah. Nah dia bilang persis itu firman. Firman itu tidak memberikan jalan keluar supaya masalah beres. Tapi firman memberikan kepada kita perspektif untuk berjalan dalam situasi yang enggak beres. Oleh karena itu maka tugasnya firman itu kan ketika diberikan kepada kita biasanya dia bersaksi tentang apa? Tentang Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha bijak, Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman kita di tengah-tengah kesulitan, bukan meniadakan kesulitannya. Sehingga hal pertama yang harus kita cari adalah sesuatu yang memang sifatnya spiritual, Allah. Tapi yang kedua, ketika kita bergumul ada hal kedua yang mestinya kita lakukan adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita sudah baca firman, perjuangan kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan bahwa memang kalau Tuhan janji pasti terjadi. Ini tidak gampang.
Tapi memang harus terjadi. Kitalah yang berjuang untuk meneguhkan hati kita karena Tuhan kasih firman, ya tanggung jawab kita adalah meresponi firman. Yang ketiga bagi saya ya ada hal-hal yang sifatnya natural dan Tuhan tuh bisa kerja di situ. Hal natural itu seperti komunitas. Istri atau suami yang kenal Tuhan. Biasanya ketika kita bergumul mereka mengasihi kita, mereka datang, mereka kuatkan. Itu fungsi ada komunitas, ada rekan, ada teman. Orang Kristen dalam kesendirian itu tidak akan baik karena sebenarnya Tuhan menyediakan orang-orang yang secara natural kenal Tuhan untuk memberi nasihat, menguatkan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan bagi saya hamba Tuhan itu juga sebenarnya butuh teman untuk bercerita, butuh teman untuk kemudian dia bisa berbagi pengalaman-pengalamannya dia yang sulit supaya kemudian orang-orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan dia. Dan yang ketiga hal yang natural adalah pengalaman. Kedua pengalaman ini. Iman itu kan berharap mengenai masa depan dengan hari ini memandang ke belakang. Kita beriman kepada Kristus yang memandang kepada perbuatan dia di masa lalu. Sama, sekarang dalam konteks pergumulan pun ya kita tuh beriman memandang kepada beriman tentang masa depan dengan memandang kepada perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Ya kalau Tuhan sudah menyertai dalam satu aspek, kenapa dalam aspek yang lain tidak? Saya sharing sedikit, misalnya urusan kami pembelian tanah di Depok itu. Depok itu Cikarang jauh lebih kuat dari Depok dalam urusan ini. Sehingga kalau ada satu cara yang janggal yang sebenarnya, tiap tahun janji iman mulai dari tahun kira-kira 2014, tiap tahun janji iman. Karena saya tahu bahwa kalau seandainya kita mau beli baru kemudian janji iman, nggak akan kuat jemaat ini. Caranya adalah setiap tahun kami janji iman. Jadi Januari, begitu hari Minggu pertama itu, paling lambat hari Minggu kedua kami janji iman untuk dari Januari sampai Desember. Dan ada saja cara itu dan pertama kali mau beli tempat yang sekarang, itu pun sudah perdebatan. Ada duit enggak untuk beli? Ya saya juga bilang enggak tahu, tapi kita harus punya tempat ibadah kan ya. Akhirnya entah bagaimana ya Tuhan pimpin melalui waktu itu kami ada di bawah Pondok Indah, tapi Pondok Indah juga enggak mungkin bisa bantu, maksudnya harus bantu semua pakai uang kas mereka. Ya ada aja, ada satu masa di mana saya mulai rasa bahwa memang Tuhan mau kasih kami satu tempat itu. Begitu ngobrol dengan orang Pondok Indah, lalu ada satu orang Pondok Indah bilang begini, Tama, dulu pendeta Jimmy Miharja itu, yang pertama kali merintis Depok, dia waktu tinggalkan Depok, ada batangan emas yang lagi disimpan di pusat. Jadi ada orang yang entah waktu itu kasih batangan emas kepada pendeta Jimmy, dan pendeta Jimmy itu dengan jujur itu dia simpan di pusat, karena dia tinggalkan GRI kan. Dan itu ada, kami tuh nggak tahu bahwa ada itu. Nggak ada yang tahu, tapi ada orang yang ingatkan. Sehingga saya pergi ke pusat, saya tanya, ada barang kami di sini. Orang di sana kan dari mana Depok ada emas kan ya. Tapi ya saya tanya aja. Lalu kemudian karena mereka ragu, saya minta orang yang ngomong ke saya bilang, Bapak yang tahu, Bapak tolong ngomong lah. Dan memang ada. Begitu ada tuh ya sudah mulai ada kelegaan sedikit, janji iman jalan. Habis itu ya renovasi, kami renovasi 2019. Begitu renovasi selesai Bapak Ibu, uang di kas itu 20 juta pun sudah nggak ada itu. Saya dengan Vicaris Grace juga karena kami hamba Tuhan ya kami tahu isinya. Bagaimana cara Tuhan pelihara supaya pelayanan itu bisa berjalan pada saat pandemi. Bagi saya Tuhan izinkan konflik itu. Waktu itu ada konflik antara hamba-hamba Tuhan yang ada di GRI dengan beberapa gereja karismatik. Pada masa itu, masa pandemi adalah masa kritis. Tapi GRI pada masa itu, Depok pada masa itu adalah bagi saya secara keuangan justru pandemi bikin kami dapat berkat cukup banyak. Dan itu cukup bukan hanya untuk operasional, tetapi cukup untuk menyediakan hampir sebagian dari pembelian tanah yang ada yang saat ini kita beli. Pada saat kita mau beli, kemudian pengurus tanya, uang dari mana? Saya bilang saya nggak tahu. Tapi pengalaman kita di masa lalu, itu memberi petunjuk bahwa Tuhan memang mau pimpin kita untuk punya satu tempat. Jadi terserah Bapak Ibu mau percaya atau enggak, tapi dengan ada yang sekarang setengah kita maju nih. Lalu kemudian ada yang tanya, Tuhan mau pimpin bagaimana? Saya bilang saya sudah enggak tahu, tapi yang saya tahu adalah Tuhan yang ada di Kemayoran tuh ada di sini. Karena mereka sering sebut-sebut Kemayoran. Kemayoran gede kan ya? Jadi saya bilang Tuhan yang Anda sebut ada di Kemayoran tuh ada di Depok. Saya lihat itu, Anda mau percaya atau enggak? Ya jalan. Sekarang waktu kemudian begitu sudah selesai beli tanah, Pak Tong bilang bangun, kami sudah lebih gampang. Kenapa? Karena kami lihat kepada masa lalu yang sama.
Kami tidak punya, Depok itu tidak mungkin punya tempat kalau hitung dari secara manusia. Tapi Tuhan sudah pimpin satu demi satu. Maka ada proses di mana hamba Tuhan belajar, kemudian semua pengurus belajar, waktu berjemaat tanya, kita punya uang dari mana? Salah satu pengurus itu bilang, Tuhan yang ada di Kemayoran, ada di Depok, selesai masalah. Ya, saya juga pikir kita juga punya pergumulan tersendiri. Pengalaman itu penting. Pengalaman jalan dengan Tuhan itu membuat kita harus ada satu masa kita lihat ke belakang. Itu sebab waktu orang Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan kasih 12 batu. Bapak Ibu ingat, kalau kita baca Alkitab itu pengalaman mengerikan. Khususnya bagi para hamba Tuhan sebenarnya. Tuhan bilang apa? Tuhan bukan bilang begini, saya akan membelah sungai Yordan, lalu kamu imam jalan di depan. Enggak kan ya? Tuhan bilang apa? Kamu imam pikul itu tabut jalan di depan. Pada saat kakimu masuk ke sungai Yordan, baru saya belah air itu. Ini apa ya? Resikonya kan lain. Imam, Bapak Ibu tahu kan imam punya pakaian tuh berat. Toganya pendeta GRI itu meskipun panas lumayan ringan itu. Imam punya jubah berat, begitu kena air pasti tenggelam mereka. Apalagi mereka kan pikul itu tabut. Itu tanggung jawab. Kalau tabut hilang, mati mereka. Sehingga di dalam air pun mereka harus pegang itu. Persoalannya pada masa itu adalah masa di mana sungai Yordan itu meluap-luap kan ya. Tapi mereka harus melangkah dengan iman. Begitu imam injak kaki di air pertama kali, air terbelah mereka lewat. Habis itu Tuhan bilang taruh 12 batu. Supaya apa? Supaya nanti masa kekeringan, itu baru batu itu kelihatan. Mereka belajar kepada perlindungan Tuhan di masa lalu, providensi Allah di masa lalu untuk melihat ke masa yang akan datang. Sehingga saya kira ya ada menaklukkan ketidakpercayaan itu perjuangan yang panjang, tapi ada banyak instrumen juga Tuhan siapkan untuk kita. Saya kira itu, Pak. Ada lagi? Sudah selesai Bu Yani. Ya. Misalnya gini, enggak misal, pengalaman saya ya Pak. Kita ada sahabat gitu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman hidup yang dihianati gitu ya. Memang ketika kita bersharing gitu, kita berdoa gitu, dia merasa dia tahu Tuhan itu hidup, dia tahu Tuhan itu berkuasa, bla 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 gitu. Dan ya kita kan enggak seperti tadi Bapak bilang, kita tidak boleh mengarahkan dia untuk membuat suatu keputusan gitu ya, karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya dan dia harus siap untuk setiap keputusan yang dia jalani gitu, yang dia putuskan. Tapi ketika kita sudah bicara gitu ya, sudah konseling macam mantap, kita bersyukur gitu, dia memiliki iman yang baik gitu untuk menjalani penderitaan ini. Tapi berjalannya waktu, tapi dia tidak kembali lagi, tidak ada di dalam ibadah gitu, boro-boro mencari firman gitu ya, mengikuti pembelajaran firman untuk menguatkan imannya gitu, apalagi pelayanan pasti dia tidak ada gitu. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Kita bingung gitu Pak untuk bersikap, dan kita juga rindu untuk dia Tuhan membawa dia kemana seharusnya Tuhan inginkan gitu. Jangan sampai dia terus berkubang di dalam penderitaan gitu ya Pak. Apa yang salah? Bagaimana gitu ya Pak? Yang pertama ya mungkin kita yang paling penting kita tuh sudah melakukan tanggung jawab kita kan ya. Dia ada dalam kesesakan, kita kasih tahu apa yang seharusnya, lalu dia tinggal ambil keputusan. Dan ketika dia sudah dapatkan apa yang disebut sebagai kelegaan, kan sekarang sudah tanggung jawabnya dia untuk datang kepada Tuhan atau enggak. Sebagai teman, sebagai sahabat itu ya kita punya tugas untuk mengingatkan dia sih. Harusnya setelah kamu datang mendapatkan kelegaan, ya kamu kembali. Kalau dalam konteks ini ya bahkan pernah ada yang bilang, Pak waktu itu dia susah, kita yang datang, kita berdoa. Kan Bapak yang konseling, sekarang dia pergi ke gereja yang lain. Lah memang juru selamat itu kan bukan cuma ada di GRI. Jadi kalau memang Tuhan pimpin, siapa tahu itu bagian daripada pimpinan Tuhan. Tidak harus di GRI, dia pergi ke gereja lain, terserah. Yang penting dia masih dengan Kristus di situ. Bagi saya ya tinggal luas hati aja. Di situ cuman kan kita jengkel, biasa jemaat marah karena kan yang datang hamba Tuhannya saya. Lah hamba Tuhan itu kan, ya kita berdoa siapa tahu melalui pergumulan itu kemudian Tuhan pimpin dia ke tempat lain, ya sudah, selama dia bukan pergi ke saksi Yehova aman lah. Yang menjadi masalah kalau habis itu dia ketemu saksi Yehova. Tapi selama dia pergi ke tempat yang lain, selama masih gereja enggak masalah.
Yang kedua, kalau seandainya dia tidak lagi bergereja dan betul-betul tidak bergereja setelah tempat itu, ya kita punya tugas pertama, ingatkan dia. Yang kedua, ingat cerita ini. Tidak ada yang ingatkan Ishak, Tuhan pukul dia pelan-pelan kembali. Kalau memang dia adalah miliknya Tuhan. Kalau dia adalah miliknya Tuhan, Tuhan akan pukul dia untuk kembali. Tapi kalau dia bukan miliknya Tuhan, ya memang dia akan hilang juga. Kita mau ngapain juga dia pasti akan pergi dari gereja, dari persekutuan. Tugas kita hanya mengingatkan. Jadi ya saya kira begini, keyakinan kita tentang predestinasi itu bikin kita waktu melayani dengan hati yang agak sedikit lebih luas kan ya. Kita calling gak ada yang angkat tangan, ya sudah. Saya gak harus terlalu sedih waktu calling ada yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lihat-lihat gak ada. Saya gak harus tunjukkan, kamu angkat tangan sekarang. Gak perlu. Kalau dia tidak mau angkat tangan, ya sudah selesai. Siapa tahu memang hari itu belum waktunya untuk semua orang yang ada di situ untuk itu. Kalau satu-satu Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Kalau enggak, ya memang kalau dia hilang, kita sedih. Tetapi pada saat yang sama kan kita juga enggak perlu terlalu sedih karena memang dia harus hilang. Jadi bagi saya sih, kita mesti lihat dari sudut pandang itu. Domba yang di satu gereja itu bukan milik gereja itu. Meskipun berdasarkan surat ya memang dia ada di situ. Mungkin dia domba Kristus yang sementara ditempatkan di bawah gembala yang lain, ya sudah biarin aja. Tapi kalau dia hilang, ya Tuhan tidak mungkin menempatkan dia digembalakan oleh iblis kan ya. Tugas kita adalah panggil dia kembali. Kalau tetap sudah nggak balik, ya udah. Bagi saya sih, ya kita mesti lepas dengan rela melepaskan dia. Gitu. Saya kira ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan untuk bersekutu seperti ini dan juga firman yang boleh kami nikmati di dalam persekutuan. Kami berdoa biarlah hidup kami dibentuk oleh Tuhan menurut cara Tuhan. Bahkan jikalau kami sementara mengalami pergumulan, kesesakan hari ini, Tuhan bentuklah kami, bentuk iman kami, berikan kepada kami pertumbuhan melalui penderitaan ini. Sehingga penderitaan tidak menghancurkan kami, tetapi penderitaan itu menolong kami untuk makin lama menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan diri kami menyerahkan setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini dengan pergumulan di dalam hidup, keluarga, kerja masing-masing. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka, sertailah mereka, tolonglah mereka supaya mereka merasakan kehadiran Tuhan. Jangan biarkan iman kami goncang, jangan biarkan kami pada akhirnya merasa jauh dari Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Tapi kami berdoa biarlah tangan Tuhan menyertai dan menolong kami. Oleh karena itu kami berdoa dan meminta kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Allah Bapa yang memilih dan merencanakan keselamatan kami sejak kekekalan, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menggenapkan seluruh rancangan keselamatan Allah bagi kami, Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan Kristus dalam hidup. Biarlah Allah Tritunggal ini saja yang terus-menerus mengarahkan wajahnya kepada kami, menunjukkan penyertaannya, supaya kami boleh menikmati dia dan memuliakan dia mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau sampai dengan waktu di mana ia datang menjemput kami pribadi lepas pribadi, menjumpai dia muka dengan muka melalui kematian. Amin.